Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya analisis dengan judul analisis data penjualan. Di sini dengan mata kuliah literasi digital lanjutan satu yaitu AI dan data analisis dengan dosen pengampu Bapak Bahar Ahmad. Next. Saya dari kelompok 5 kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Udang goreng enak dimakan, dimakannya jangan sendirian. Jika ingin banyak kenalan, ayo kita saling berteman. Perkenalkan, nama saya Sabrina Cahaya Nabila dengan NPM 23106031080038. Kita lanjut ke materinya. Next. Nah, berhubung saya dari kelompok 5, jadi data yang saya ambil itu yang di angka 5 itu. Tapi yang 3.100-nya itu sebenarnya nggak di bawah, jadi cuma sampai data 24 doang. Terus yang di bawahnya itu rata-rata preferensi sepatu berdasarkan golongan generasi, ada milenial dan Gen Z. Next. Nah, di sini ada 7 pertanyaan. Nah, yang pertama ini ukuran pemusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan, dua ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan, tiga ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan, empat keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas, nomor 5, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTX adalah sebesar 3.100 pieces per bulan. Apakah klaim tersebut sudah tepat? Nomor 6, perusahaan mencatat bahwa pembeli berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antar generasi keseluruhan analisis? Nah, di nomor satu ini ukuran pemusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Nah, di situ kan ada data NPRA yang kita masukin itu data yang tadi 5 dari atas sampai dari nomor 1 sampai 24 kita masukin di NPRA itu. Jadi biar keluar min, modus, dan mediannya. Terus berdasarkan hasil analisisnya maka didapatkan nilai dari main median modusnya ini seperti yang ada di gambar tersebut. Next. Lalu nomor 2 ini ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Di sini juga sama, data NPRI-nya tuh dimasukinnya data yang tadi dari 1 sampai 24. Cuman di sini tuh yang hasilnya tuh range, standar deviasi, dan variansi. Terus ukuran penyebaran data seperti rentang range, variansi, dan deviasi standar memberikan informasi penting tentang seberapa jauh data penjualan sepatu tersebar dari rata-rata. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, didapatkan nilai dari range penjualan sepatu ini adalah 3.878 dan standar deviasinya segitu dan variansinya juga sama seperti yang sudah saya coding sebelumnya itu. Next. Nah, ini juga lanjutan dari nomor 2, terus beda codingannya gitu, cuman data yang kita masukinnya tuh sama di NPRA-nya juga yang dari 1 sampai 24, cuman di yang bagian nomor NPRA-nya tuh kita masukin 1 sampai 24. Jadi ada 24 data. Next. Nah, ini hasil grafiknya. Range-nya segitu, standarnya juga sesuai dengan yang digambar tersebut. Next. Nah, grafik penjualan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari periode ke periode. Terdapat beberapa puncak dan lembah yang mencolok, mengindikasikan adanya faktor-faktor musiman atau peristiwa khusus yang mempengaruhi penjualan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, rata-rata penjualan relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dijual memiliki permintaan yang cukup konsisten di pasar. Next. Terus di nomor 3 ini ada ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Nah, kalau di sini itu data NPRA yang kita masukin juga seperti yang tadi. Kan di sini kan ngasilinnya tuh Q2, Q3 sampai P95. Next. Nah, ini juga lanjutan dari yang nomor berapa nomor 3 tersebut. Cuman beda codingan lagi. Next.
Terus dia juga codingan tersebut tuh ngasilin grafiknya tuh seperti yang ada di gambar sini, yang dimana eh, jumlahnya tidak, maksudnya kayak bergelombang lah. Next. Data menunjukkan adanya variasi besar dalam hasil penjualan dari satu ke periode lainnya. Tingginya variasi ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi ketidakstabilan dalam penjualan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar yang fluktuatif, promosi yang tidak konsisten, atau faktor eksternal lainnya. Nilai 5 yang rendah menunjukkan bahwa 5% kasus penjualan yang sangat rendah. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi perusahaan, karena penjualan yang sangat rendah dalam beberapa periode bisa mengurangi keuntungan secara keseluruhan. Perusahaan mungkin mencari tahu penyebab rendahnya penjualan di beberapa periode dan melakukan langkah-langkah korektif. Di sisi lain, dengan adanya nilai persentil 95 yang cukup tinggi, perusahaan memiliki potensi untuk mencapai hasil penjualan yang sangat baik dalam beberapa periode. Ini bahwa ada kesempatan untuk membuat strategi penjualan pada saat-saat ketika penjualan tinggi. Misalnya dengan memanfaatkan momentum pasar, menjalankan kampanye pemasaran yang efektif, atau mengelola produk dengan baik saat permintaan tinggi. Next. Nomor 4, keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas. Nah, 3 poin sebelumnya. Jadi analisis terhadap grafik penjualan sepatu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada penjualan sepatu kasual selama 2 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi konsumen menuju gaya hidup yang lebih santai. Untuk memanfaatkan peluang ini, perusahaan dapat memperluas lini produk sepatu kasual dengan berbagai model dan desain yang lebih beragam. Selain itu, hasil coding menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli sepatu kasual itu cenderung lebih sering melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan kualitas produk dan memberikan layanan pelanggan yang baik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Next. Di nomor 5, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTX adalah sebesar 3.100 pieces per bulan. Apakah klaim tersebut sudah tepat? Dalam kasus ini, kita ingin membandingkan rata-rata penjualan PX yang dihitung dari sampel dengan klaim rata-rata penjualan yang ditetapkan oleh Dinas UMKM. Yang ini tolak HO. Artinya klaim Dinas UMKM kemungkinan salah. Rata-rata penjualan PTX kemungkinan tidak sebesar 3.100 pieces per bulan. Yang kedua, tidak menolak HO. Tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim Dinas UMKM rata-rata penjualan PTX mungkin sebesar 3.100 pieces per bulan. Seperti yang di sebelah ini, eh, bahwa menolak HO gitu. Jadi ya seperti jawaban pada nomor 5 ini. Next. Nomor 6, perusahaan mencatat bahwa pembeli berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu? Berdasarkan perhitungan yang ditampilkan dalam kode, nilai Chi-square yang diperoleh adalah 474.665, sedangkan nilai kritisnya adalah 11,7 karena nilai Chi-square jauh lebih besar daripada nilai kritis hipotesis 0 atau HO. Ditolak ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara preferensi alas kaki antara kelompok milenial dan Gen Z. Dengan demikian, preferensi alas kaki tidak merata di antara kedua kelompok usia dan perbedaan tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Next. Nomor 7, dari keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan? Jadi berdasarkan analisis statistik penjualan perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan produksi dengan fokus pada produk yang lebih diminati oleh segmen pasar tertentu. Seperti milenial dan Gen Z, variasi penjualan yang tinggi menunjukkan perlunya manajemen resiko dan diverifikasi produk untuk menjaga stabilitas penjualan. Selain itu, evaluasi terhadap produk yang berkinerja rendah harus dilakukan sehingga sumber daya dapat dialihkan ke produk yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan preferensi pasar. Sebelum mengakhirinya, tentunya ada kesimpulannya. Dari hasil statistik, dapat mengambil beberapa keputusan strategis untuk meningkatkan performa bisnis dengan melihat fluktuasi hasil penjualan dan preferensi konsumen antar segmen usia. Perusahaan dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi produk yang lebih diminati serta meninjau kembali produk yang berkinerja rendah. Selain itu, pengambilan keputusan berdasarkan perbedaan signifikan dalam preferensi produk membantu perusahaan mengarahkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi
operasional dan profitabilitas perusahaan. Nah, eh, sebelum itu, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Tapi aku mau pantun dulu. Bukit tinggi, banyak tanjakan, jangan lupa jalannya pelan-pelan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih.